Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel BKC. Apa kabar teman-teman? Udah lama gua nggak upload, gua nggak unboxing. Jadi sebenarnya memang kemarin sempat unboxing sih. Ada unboxing beberapa doang karena memang pasca dari renovasi toko ini damage-nya agak lumayan besar. Habis itu juga keuangan pastinya ya, karena ini namanya renovasi itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi gue nggak bisa kemarin fokus gue untuk renovasi dulu, ikan sempat agak stop dulu, tapi sekarang gue mau unboxing lagi, gue mau update lagi stok-stok di BKC, karena ini di belakang gue itu kosong nih, cuma ikan-ikan predator beberapa doang. So, di belakang sini gue juga sama, kosong semua. Jadi memang kemarin gue cut dulu semuanya ya gitu. Jadi memang yang banyak itu lebih ke coral sama anemon aja teman-teman. Jadi dari pasca renovasi ini gue pengen nanti ada beberapa juga sih untuk toko ini mau gue rapihin ya beberapa, karena jujur kalau teman-teman mau lihat itu di bagian nih belakang gue sini tuh masih banyak puing banget ya, tuh puing-puing itu baru mulai dibersih-bersihkan. Jadi kemarin ada teman-teman pelanggan juga yang datang sini, terima kasih udah lihat juga ya. Jadi gue butuh support dan dukungan teman-teman, mudah-mudahan BKC bisa pulih lagi gitu. Dan ini belakang juga akuarium yang ini yang kemarin belakang gue ini kemarin karena yang dari 2 meter itu ambrol, sistem bawah pipanya itu ngikut, jadi dia mau nggak mau ikut turun ke bawah, jadi ikut pecah. Jadi belum gue aktifin lagi. Ya nanti planningnya sih gue bakal aktifin beberapa, lebih mau gue bikin lebih efisien lagi. Yang nggak terlalu penting gue shutdown dulu ya gitu, karena gue juga agak ngeri sama si rayap ini nih, sangat merugikan ya, sangat merugikan jujur aja. Dan ini juga akuarium yang bagian sini tuh jebol kemarin tuh bocor ya, jadi karena memang tukang kan ngerapihin ini semua ya. Tuh, jadi ini atas ini udah rayap, jadi kayu udah pada jatuh-jatuh. Mau nggak mau tukang banyak main-main di sini, jadinya kolamnya ada kebocoran. Ini juga gue lagi pikirin baiknya gimana untuk kedepannya. Nih ikan-ikan yang baru masuk, masih nanti kita lihat di video ya. Ini banyak ikan-ikan, inilah banyak ikan-ikan schooling ya, yang teman-teman bisa suka. Ini juga teman-teman bisa lihat tuh, burung laut tuh, mereka sebetulnya kalau ramean begini kecil-kecil dan tanknya agak gede, mereka akan schooling juga, tapi tetap ada resiko untuk mereka saling hajarnya ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, bagusnya nih mereka berschooling nih. Dan ini juga kolam hiu, nanti mau gue update. Ada beberapa sih yang gue rapihin. Kalau ini sih masih sama ya, masih aktif, cuman ini yang habis. Nah oke, kita ke unboxingnya, ke inti dari video ini seperti biasa. Nanti teman-teman ini masuk jai-jai hijau ya. Ini jai-jai hijaunya size-nya gede banget ya, gede sih, sudah XL lah. Jadi teman-teman yang kalau jai-jai seperti ini ikan yang damai banget, ikan yang tidak membuli satu sama lain, gue rekomendasiin banget. Dan bagusnya mereka akan saling bergerombol ya. Nah berikutnya juga di sini ada ikan dokter yang sangat penting, dia sama fungsinya kayak udang pelet. Jadi kalau teman-teman yang butuh ikan untuk membersihkan, menjaga kesehatan dari ikan lain, kita tuh butuh ikan dokter sama udang pelet ya gitu, karena mereka membersihkan insang-insangnya. Tapi bukan berarti ikan yang udah sakit banget dikasih ikan dokter berarti sehat kembali gitu, nggak kayak gitu. Jadi ada perawatan. Di sini juga ada ikan timunan ya. Jadi kalau supplier ada yang bilang ini juga termasuk dokter, tapi ada yang bilang juga enggak gitu. Nah di sini juga ada keling liris. Nah keling liris ini salah satu yang penting banget buat teman-teman yang main koral ya. Jadi untuk teman-teman yang main koral, ada bermasalah sama hama-hama kecil, cacing-cacing kecil, ikan keling liris ini yang sangat bermanfaat atau sangat bagus sekali untuk teman-teman punya. Jadi cacing-cacing atau hama ini tidak merusak koral teman-teman gitu. Jadi ya ada beberapa ikan yang memang kita harus punya, dan tergantung teman-teman mau punya akuariumnya fish only atau ada koral ya gitu. Nah di sini ada ikan banyeman.
Yang saya tahu kayak Banyaman itu bilang rase ya. Kemarin ada yang bilang kalau Banyaman ini makanin cacing-cacing kayak flatworms atau apa gitu. Nah, saya kurang tahu. Mungkin ada teman-teman yang lebih yang punya tahu ilmunya bisa kasih tahu. Dan di sini ada juga ikan cicit. Cicitnya size kecil ya, teman-teman. Ya, kalau cicit itu ada dua, ada yang putih sama yang kuning. Kalau yang putih itu dia masuknya cicit Aceh ya. Jadi dia putih, sama kalau yang cicit dari yang biasa itu warnanya kuning seperti ini. Nah, di sini ada satu ikan juga nih, saya juga kurang tahu ya jenisnya apa, termasuk rase kayaknya. Jadi tapi saya kurang jelas apakah itu jenisnya apa namanya. Jadi kalau teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar ya. Jadi saya juga bisa tahu jadinya itu termasuk jenis apa. Dan di sini juga ada ikan cantik. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, ikan cantik ini termasuk jenis betok, dan mereka ini agak agresif ya, teritorial tinggi. Jadi kalau akuariumnya kecil, gua nggak nyaranin punya dua. Terkadang kalau apes, mereka ini suka saling berantem sampai mati. Jadi salah satunya akan hidup gitu. Jadi kalau akuarium kecil, belinya satu aja cukup sih menurut saya, karena takutnya nanti ujung-ujungnya bisa berantem. Dan di sini ada jenis rainbow strip ya, teman-teman. Tapi kalau ini udah sold out. Jadi memang ini udah lama. Udah berapa hari ya? Udah sekitar 4-5 hari kayaknya kalau nggak salah ya. Di unboxingnya gitu. Gue baru bisa juga unboxing sekarang, baru upload sekarang. Karena banyak yang harus dikerjain juga gitu. Dan di sini ada panter lilin. Kalau panter ini termasuk galak ya. Ini kayaknya di dalam perutnya tuh ada, dia habis makan apa nggak ngerti saya. Jadi kalau ada yang ikan lebih kecil itu dihajar sama dia, tapi kalau digabung sama ikan-ikan yang gede, misalnya Nemonya agak gede gitu, itu aman-aman aja. Tapi kalau yang lebih kecil, kalau kayak teman-teman miara udang seksi apa, habis sama itu. Dan yang di sini ada juga ikan-ikan schooling. Nah, ini ikan capungan ini banyak yang agak-agak teler ya. Jadi kata si suppliernya sih, karena kondisi di lautnya juga airnya kurang bagus ya gitu. Jadi banyak yang agak-agak teler teman-teman. Nah, di sini ada capungan kaca atau mata biru ya. Jadi kalau dia udah settle, biasanya matanya tuh di atasnya ada birunya, jadi bagus tuh. Di sini tuh ada banyak banget jenis-jenis capungan. Yang berikutnya ini ada capungan Ambon atau capungan Slayer ya. Yang tadi tuh yang ngapung-ngapung ini capungan strip. Nanti saya pilihin yang saya liatin yang ini ya, yang jelasnya. Nah, ini capungan strip merah. Jadi terlihatnya tuh kalau udah di akuarium ya. Karena masih banyak yang stres, ini saya juga harus cepet-cepet aklamasinya, memberikan obat karantina dulu, langsung masukin ke bak karantina. Dikarenakan ini kayak kondisi ininya kurang bagus ya. Dan teman-teman yang belum tahu, capungan ini dipiara barengan itu bagus ya, karena mereka akan saling schooling, saling berdekatan, jadi terlihat sangat bagus. Nah, di sini juga ada ikan jabing ekor merah. Nah, ini jabing-jabing yang biasa menjadi cleaning crew ataupun makanin lumut. Jadi tank teman-teman tetap bersih ya gitu. Dan kalau jenis ekor merah ini biasanya sih di Nano atau Pico orang pakai karena dia nggak terlalu gede kayak glodok. Nah, ini juga ada jabing kuning. Jabing kuning juga hampir sama ya fungsinya. Tapi memang kalau teman-teman nyari yang rajin sekali, itu jabing glodok. Tapi jeleknya jabing glodok bisa gede. Dan di sini ada nih ikan bunglon. Nah, bunglon kalau tadi dokter sama fungsi kayak udang pelet. Nah, bunglon ini sama fungsinya seperti bintang pasir. Mereka yang akan membersihkan pasir. Sama seperti tripang gitu. Nah, itu juga sama. Mereka suka masuk pasir, bersihin pasir tuh. Jadi supaya pasir teman-teman tetap jernih ya, tetap bagus gitu. Nah, ini ada ikan roket asli. Nah, jenis roket juga ikan yang saya rekomendasikan untuk yang tidak bully gitu ya. Mereka tuh schooling juga, tapi jenis-jenis roket ini biasanya suka kalau awal-awal masuk itu suka ngumpet teman-teman. Jadi suka ngumpet di dalam pasir, di sela-sela koral bawah gitu. Nah, ini ada jabing anten. Nah, jabing anten juga sama, mereka suka sama kayak tadi seperti jabing ekor merah ataupun kuning. Mereka suka main di dasar. Kalau jabing anten tadi tuh suka bikin rumah di bawah karang, jadi di pasir itu dikuar-kuarin gitu. Tapi mereka fungsinya sama, membersihkan, jadi cleaning crew juga gitu ya. Dan di sini ada juga yang ini nih, saya bilang jabing glodok ini masuk banyak banget ya teman-teman.
Jadi kalau teman-teman nyari yang jabing paling aktif makan lumut ya cuman ada jabing glodok. Jabing glodok itu paling aktif tapi dia bisa gede. Dan teritorial dari jabing glodok ini juga lumayan. Jadi kadang kalau teman-teman miara jabing glodok kalau ada jabing lain tuh suka dijailin sama dia nih. Gitu. Jadi kalau menurut saya pilih salah satu ya gitu. Dan di sini juga ada yang tadi saya lihatin burung laut yang saya kecil. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu botana yang jenis-jenis botana yang rajin sekali itu ya jenis-jenis seperti ini. Burung laut, keranjang Bali, keranjang Padang, yellow tank, purple tank, botana coklat itu yang sangat rajin ya makan-makan alga. Itu dari pengalaman saya, teman-teman. Dan burung laut ini jeleknya kalau teman-teman beli satu, habis itu beli satu lagi, sama seperti yellow tank, tingkat agresif mereka tinggi. Jadi bisa saling hajar juga. Dan di sini ada juga rainbow, jenis rainbow, ini rainbow kuning. Di sini ada satu saya punya rainbow kotak. Nah, tapi udah sold semua ya untuk rainbow kotaknya. Kalau rainbow kuning masih ada banyak, teman-teman. Nah, jenis-jenis rainbow ini mereka saling schooling, saling bergerombol. Dan mereka ini kalau saya sih biasanya ngasih makannya rebon ya. Tapi nanti cepat atau lambat mereka akan memakan pelet nantinya. Dan yang berikutnya di sini ada ikan kerapu. Nah, ini kerapu loreng ya, bintik. Bintik saya juga baru lihat ini saya nggak tahu gedenya akan jadi seperti apa. Biasanya karena ikan laut itu saat udah membesar itu suka mutasi, teman-teman. Nah, saya kurang tahu nih ini apa akan menjadi kerapu apa nanti gedenya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya kalau mau beli. Nah, ini tadi saya bilang rainbow kotak. Jadi kalau teman-teman mau beli, biasakan tanyakan dulu, jangan sampai nanti udah beli, udah masuk akuarium, takutnya ikan itu galak ataupun predator yang nanti ujungnya kasihan ke teman-teman sendiri. Nah, di sini ada jenis hawkfish. Jadi hawkfish juga banyak banget jenisnya, teman-teman. Ada hawkfish kuning model, ada hawkfish merah gitu ya. Dan berikutnya di sini ada ikan-ikan yang agak gede dan predator ya, teman-teman. Dan di sini saya mau liatin pertama ini kerapu pelet. Jadi kerapu ini banyak jenisnya, ada yang mainnya di dasar, ada yang berenang di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau kerapu pelet ini mereka mainnya di dasar, teman-teman. Jadi kayak menyergap ya, sama seperti ikan kerapu loncat, hampir seperti itu. Dan yang berikutnya di sini ada juga ikan trigger kaca. Nah, ikan dari segala ikan predator ya yang agak-agak lebih ini tuh ikan trigger, teman-teman. Ini trigger kaca, apalagi satu ini ada ikan di sini tuh ada dua sebetulnya. Nah, ini ada trigger liris. Nah, trigger liris ini yang paling temperamennya tinggi ya, teman-teman. Jadi galak banget. Sesama trigger pun bisa dihajar sama dia. Jadi kalau punya ikan-ikan seperti ini, memang harus tahu penerapannya seperti apa. Jangan sampai nanti dihajar juga, teman-teman. Nah, di sini ada ikan kerapu titik biru. Nah, itu siripnya juga kayaknya bisa dihajar sama si trigger tuh. Karena dia marah, dihajar. Karena biasanya dalam aklamasi begini, tempatnya kecil, mereka suka sensitif gitu. Nah, kalau kerapu ini sih hampir sama kayak kerapu merah ya, teman-teman. Nah, ini ada ikan jonan. Ya, dibilang dari supplier jonan, saya juga kurang tahu, tapi ini udah laku ya, teman-teman. Ini ikannya gede, saya juga baru dapat sekali nih. Warnanya bagus sekali, metalik. Jadi teman-teman yang punya tank gede, ini sangat cocok, tapi ini juga sudah laku. Dan berikutnya di sini ada ikan kerapu merah, teman-teman. Yang tadi biru, titik biru, ini yang merahnya. Mungkin itu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Makasih atas dukungannya. Mudah-mudahan channel PKC bisa kembali normal kembali. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video-video berikutnya.